Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai instrumen pemerintahan, di mana yang beranggotakan Citra Lasa Pamungkas, Meli Zakiah, dan Aristianingsih. Untuk yang pertama, yaitu pengertian instrumen pemerintahan. Instrumen yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain yang terhimpun dalam public domain atau kepunyaan publik. Di samping itu, pemerintah juga menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan, mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan adalah hukum yang sifatnya mengikat atau umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Perundang-undangan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, perundang-undangan merupakan proses atau pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan yaitu ada 3. Yang pertama, bersifat umum. Yang kedua, bersifat universal. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adapun sifat peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu waktu, tidak hanya berlaku pada saat tertentu. Yang kedua, tempat, tidak hanya berlaku pada tempat tertentu. Yang ketiga, orang, tidak berlaku pada orang tertentu saja. Yang keempat, fakta hukum. Nah, yang selanjutnya keputusan tata negara usaha negara. Pengertiannya yaitu keputusan adalah suatu tindakan hukum yang berpihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa. Yang kedua, ada unsur-unsur keputusan. Yang pertama, pernyataan kehendak sepihak. Kedua, dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Yang ketiga, didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik. Yang keempat, ditunjukkan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual. Yang kelima, dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Yang keenam, seseorang atau badan hukum perdata. Adapun macam-macam keputusan. Yang pertama, keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif. Yang kedua, keputusan yang menguntungkan dan yang bersifat memberi beban. Yang ketiga, keputusan enmalik dan keputusan permanen. Yang keempat, keputusan yang bebas dan yang terikat. Yang kelima, keputusan positif dan negatif. Yang keenam, keputusan perorangan dan kebendaan. Terdapat juga syarat-syarat pembentukan keputusan. Yang pertama ada syarat material. Adapun organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang. Lalu keputusan suatu pernyataan berkehendak. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu. Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan lain. Yang kedua, syarat formal. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan, jangka waktu mulai dari dibuatnya sampai diumumkan keputusan itu harus ditentukan. Yang selanjutnya, silakan Mbak Cia. Baik, saya akan melanjutkan tentang peraturan kebijakan. Menurut Fresh-Arneson, keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas atau free behavior dari pemerintahan yang sering disebut Fresh-Arneson. Fresh-Arneson berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Pengertian peraturan kebijakan. Menurut Philippus M. Hodgson, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar sesuatu kebijakan tertulis. Fungsi peraturan kebijakan adalah sebagai dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan-peraturan. Adapun ciri-ciri dari peraturan kebijakan. Yang pertama, peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. Yang ketiga, peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wet-made. Yang keempat, peraturan kebijakan dibuat berdasarkan Fresh-Arneson dan ketiadaan wewenang administrasi membuat peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan kepada Dole-Made. Yang keenam, dalam praktik diberi format dalam berbagai dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, atau yang lainnya. Kemudian akan membahas tentang rencana-rencana. Pengertian rencana sendiri yaitu berdasarkan hukum administrasi negara merupakan keseluruhan tindakan pemerintah yang berkesinambungan yang mengupayakan terwujudnya sesuatu keadaan tertentu yang diatur. Adapun unsur-unsur rencana, yang pertama yaitu gambaran tertulis, yang kedua keputusan atau tindakan, yang ketiga organ pemerintahan, yang keempat ditujukan pada masa yang akan datang, yang kelima elemen-elemen rencana, yang ketujuh memiliki sifat yang tidak sejenis atau beragam, yang kedelapan keterkaitan, yang kesembilan untuk waktu tertentu. Karakteristik hukum rencana menurut F.I.M. Strowing dan J.J. Steinbeck mengemukakan 4 sifat hukum rencana. Rencana adalah keputusan atau kumpulan-kumpulan berbagai keputusan sebagai dari kumpulan keputusan-keputusan dan sebagian peraturan. Yang ketiga itu bentuk hukum tersendiri. Yang keempat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu membahas tentang perizinan. Pengertian perizinan sendiri yaitu menurut Syahran Basyah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal yang konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur perizinan. Yang pertama yaitu instrumen yuridis, yang kedua peraturan perundang-undangan, yang ketiga organ pemerintahan, yang keempat peristiwa konkret, yang kelima prosedur dan persyaratan. Fungsi dan tujuan. Fungsi dari perizinan sendiri yaitu sebagai ujung tombak, instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancangan masyarakat adil dan makmur itu yang dijelmakan. Dan tujuannya sendiri yaitu sebagai keinginan mengarahkan aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan isi izin. Yang pertama organ yang berwenang,
yang kedua yang dialamatkan, yang ketiga diktum, yang keempat ketentuan-ketentuan pembatasan dan syarat-syarat, yang kelima pemberian alasan, yang keenam pemberitahuan tambahan. G. Instrumen hukum keperdataan. Penggunaan instrumen hukum keperdataan yang bersifat privat merupakan konsekuensi paham negara kesejahteraan yang menurut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat atau Besturzug. Yang dalam rangka Besturzug itu pemerintah terlibat dengan kegiatan kemasyarakatan dalam berbagai dimensi sejalan dengan tuntutan perkembangan kemasyarakatan. Instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan pemerintah dalam bentuk-bentuk hukum perdata yang dipergunakan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut: perjanjian perdata biasa, perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar, perjanjian mengenai kewenangan publik, perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu instrumen pemerintahan adalah sebuah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemerintah menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan, mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, rencana-rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.